Udah mbak, jangan dipikirin ya, kata dia kayak gitu. Nah waktu Bu Mun kayak gitu langsung ngaku, ini ada yang disembunyiin nih sama Bu Mun, pasti dia nggak beres nih gitu kan. Tapi karena sungkan mau nanya, Desi cuma ngangguk-ngangguk aja, Wak. Udah, terus balik lagi nih fokus kerjain urusannya. Untungnya sisa malam itu berlalu dengan baik-baik aja, Wak. Tapi meskipun begitu, perempuan jongkok tadi itu masih keingat terus sama aku, Nadia. Masih keingat, dan entah kenapa aku selalu keinget dia aja. Tapi udah di hari itu aja, Wak. Hari-hari berikutnya untung nggak ada lagi. Nah di hari-hari berikutnya hidupnya si Desi ini berjalan normal. Dia tetap kerja di resto enak tanpa ada kendala yang berarti, Wak. Setelah 2 bulan berlalu, Desi alhamdulillahnya lulus dari masa percobaan dan resmi langsung jadi karyawan tetap deh. Nah sejak itu hari-hari Desi di resto enak ini ya kayak gitulah, dia kerja, ngobrol, pulang, ngambil kayak gitu aja terus sampai gak kerasa udah 2 tahun aku kerja di sana. Di tahun kedua kerja, Wak. Yang pertama udah gak ada apa-apa nih kan. 1-2 tahun tuh aman-aman aja. Itulah cuman pertama itu aku macam diliatin sama si sosok itu yang waktu itu aku juga nggak tahu itu betulan orang apa enggak. Tapi 2 tahun aku kerja di sana nggak ada diganggu aku, Nadia. Aman-aman aja. Walaupun memang hawa dekat situ tuh kadang ada yang nggak enak dekat dapur, ada yang nggak enak dekat tangga, tapi ya sudah lah selagi dia nggak liatin depan aku. Mulai tahun kedua ini, Wak, mulai ada lagi yang berubah dari si resto enak ini. Waktu itu omnya si Desi, Om Agus itu tiba-tiba ngajuin resign, Wak. Katanya ada urusan keluarga. Tapi dari cara bicaranya aku udah ngerasa kayaknya ada yang disembunyiin lah sama Om Agus soal si resto itu. Tapi karena juga sungkan, Desi nggak pernah nanya apapun lagi sama Om Agus. Kalau Om Agus bilang memang karena urusan keluarga, ya udah gitu kan. Terus beberapa minggu kemudian posisi Om Agus ini digantikan sama orang baru, Wak. Namanya Pak Anto, oke. Pak Anto ini baik, nah dia baik kali orangnya. Tugasnya ya sama, ngejagain homestay, tapi khusus malam hari. Persis kayak tugasnya Om Agus. Dan karena Pak Anto ini kerjanya selalu malam, Desi juga sedikit ngerasa terbantu tiap kali dia ini harus lembur. Karena kan pasti ada yang pasti ada yang nemenin, ada Pak Anto gitu kan. Awalnya Desi ngerasa senang-senang aja, Wak, kerja sama si Pak Anto ini. Tapi belakangan ada hal-hal kecil yang mulai bikin Desi ini rada nggak tenang. Entah kenapa, Nat, tiap kali aku lembur malamnya, aku tuh sering kali nyium wangi melati. Wanginya nyengat kali, nyengat. 2 tahun aku di sana nggak pernah malam-malam aku cium bau melati. 2 tahun aku kenal orang-orang ini nggak ada yang pernah pakai parfum melati juga. Nggak ada tanaman melati di situ. Cuman bau tuh nyengat kali. Awalnya aku pikir ya udah itu cuman kebetulan aja kan. Tapi kok baunya makin sering muncul. Nggak cuman itu aja, Wak. Belakangan di sini juga mulai dengar ada suara-suara aneh. Waktu dia lagi kerja malam, kadang ada aku dengar suara cewek nangis, Nat. Ada suara cewek ketawa pelan-pelan dari arah belakang dapur, bukan dari homestay. Kalau dari homestay mungkin ada tamu ketawa-ketawa, nggak. Dia lengang nih, yang ketawa-ketawa dari dapur. Ada tuh gangguan-gangguan kayak gitu. Sampailah di suatu malam diganggu langsung si Desi nih, Wak. Dan ceritanya di malam itu Desi lagi kerja kayak biasa ya kan. Terus malamnya waktu lagi jaga, Wak, ada 4 orang yang datang ke resto itu. Ada 2 cowok, ada 2 cewek. Macam mereka lagi double date mungkinan. Mereka masuklah ke resto, ngambil